Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Miss Tias dalam review materi PAS tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya di Matematika Wajib kelas 12. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang statistika data kelompok. Ada 5 bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah tentang mean atau rata-rata. Yang kedua, modus. Yang ketiga, median. Yang keempat, kuartil atas. Dan yang kelima, kuartil bawah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Soal tentang mean atau rata-rata akan muncul pada nomor 27. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Tentukan rata-rata berat bagasi dari data berikut. Di sini tersajikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok ya untuk berat bagasi. Ada kelas dan juga ada frekuensi masing-masing kelas. Nah, ada 2 cara untuk menghitung rata-rata data berkelompok ya. Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara biasa. Bagaimana caranya? Yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Ingat, Xi itu adalah titik tengah atau nilai tengah dari masing-masing kelas. Ya, contohnya, titik tengah dari kelas yang pertama, X1, yaitu tengah-tengah 11 dan 13 ya, yaitu 12. Kemudian tengah-tengah 14 dan 16 itu 15, tengah-tengah 17 dan 19 adalah 18, dan seterusnya. Atau bisa kalian cari dengan cara dijumlahkan ya. Jadi 11 ditambah 13, kemudian dibagi 2. 11 ditambah 13 itu 24, dibagi 2 berarti 12. Kemudian 14 ditambah 16 itu 30, kemudian dibagi 2, jadi 15. Dan seterusnya. Nah, hasil tadi titik tengah itu kalian tulis di kolom tersendiri ya, di kolom tersendiri. Buat kolom di samping FI. Ya, ini adalah kolom untuk XI atau titik tengahnya. Kemudian setelah itu kita kalikan Fi dikali dengan Xi ya, masing-masing kelas. Jadi 14 dikali 12, kemudian 16 dikali 15, 20 dikali 18, 17 dikali 21 dan seterusnya sampai selesai. Ya, buat atau tulis hasilnya di kolom yang baru yaitu kolom Fi dikali Xi. Kemudian setelah itu dijumlah deh dari Fi dikali Xi. Nah, jumlahnya adalah 1467. Nah, banyak banget ya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, jumlah ini dibagi dengan sigma Fi-nya yaitu atau jumlah Fi-nya yaitu 80. Jadi bisa kita tuliskan X bar sama dengan 1467 dibagi 80. Hasilnya adalah 18,34 kg. Nah, kemudian ada cara yang kedua nih. Dan cara ini menurut Miss Tias lebih simpel dan lebih cepat dibandingkan dengan cara yang biasa. Nah, mau tahu caranya seperti apa? Ya, langsung aja ke slide yang berikutnya. Soalnya masih sama, hanya saja caranya yang berbeda, yaitu dengan cara coding. Nah, apa itu cara coding? Dengan pengkodean. Bagaimana cara kodenya? Nah, nanti akan Miss Tias ajarkan cara cepatnya. Untuk rumusnya, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi sigma Fi dikali P. Ya, X bar S itu adalah rata-rata sementara. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dipilih dari titik tengah atau Xi dengan frekuensi yang terbesar. Ya, dengan frekuensi yang terbesar. Kemudian Ci itu adalah codingnya. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja simak penjelasan berikut.
Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya yang tadi ya, teman-teman. Kemudian, sama kayak tadi, kita buat kolom XI-nya terlebih dahulu. Ya. Di sini ada satu bilangan yang berwarna merah ya, yaitu 18. XI 18 itu berwarna merah. Kenapa? Karena ini yang akan kita misalkan sebagai X bar S atau rata-rata sementara. Cara memilihnya adalah kalian lihat di kolom FI. Di kolom FI, nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar itu di 20. Di 20 ya, maka kita pilih XI di FI yang 20 itu adalah 18, maka X bar S-nya itu 18 ya. Jadi pilih yang FI-nya atau frekuensinya paling gede, paling besar ya. Jadi X bar S-nya itu 18. Kemudian setelah itu kita buat codingnya. Kita tuliskan di sini CI ya, CI, kolom CI. Nah, sejajar dengan tadi X bar S-nya itu adalah 0 ya, ditulis di situ 0. Kemudian setiap naik itu dikurangi 1. Jadi 0 terus ke atas min 1, min 2. Kalau atasnya ada lagi, lanjut lagi. Min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kemudian kalau ke bawah itu ditambah 1, teman-teman. Jadi setelah 0 itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kelasnya habis ya. Jadi kita buat codingnya seperti ini. 0 kita letakkan di kelas X bar S-nya tadi. Kemudian kalau naik ke atas itu selalu berkurang 1, berkurang 1. Kalau turun ke bawah itu berarti bertambah 1. Nah, kemudian kita kalikan FI dikali dengan CI-nya. Ya, FI dikali CI. Jadi kelas yang pertama 14 dikali negatif 2 ya, atau min 2. 14 dikali negatif 2, kemudian 16 dikali negatif 1, 20 dikali 0, dan seterusnya. Nah, kita buat di kolom yang baru. Ini dia hasilnya. Kemudian kita jumlah nih. Jadi, negatif 28, terus ditambah negatif 16, ditambah 0, ditambah 17, ditambah 12, tambah 12, tambah 12, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian kalau sudah diperoleh jumlah dari FI dikali CI, maka langsung aja kita hitung rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan 18 ditambah 9 per 80 dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 3. Ya, kalau ada yang masih bingung menghitung panjang kelasnya, caranya kalian hitung aja tuh dari 11 sampai 13. Jadi ada 11, 12, 13. Nah, ada 3 bilangan di situ, berarti panjang kelasnya itu 3. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah sama, yaitu 18,34 kg. Sama dengan yang slide sebelumnya. Hanya saja caranya di sini yang berbeda. Jadi dengan cara coding, kalian tidak perlu mengalihkan FI dengan XI yang hasilnya itu bilangannya tuh besar-besar banget gitu. Jadi cukup disederhanakan dengan coding, yaitu cara yang pertama tadi, langkah pertama itu pilih X bar S-nya, rata-rata sementaranya. Caranya lihat di frekuensinya, pilih frekuensi paling besar, maka XI di frekuensi terbesar itu menjadi X bar S. Kemudian, sejajar dengan kelas X bar S-nya, maka kodenya itu 0. Kemudian kalau naik, itu dikurangi 1. Kalau turun, berarti ditambah 1. Kemudian tinggal dikalikan FI dengan kodenya ya, dengan CI. FI dikali CI, dikali, terus hasilnya berarti dijumlah ya, dijumlah. Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali CI per sigma FI dikali P, yaitu panjang kelas. Ingat,
hasil di dalam kurung itu dikali dengan P-nya dulu ya, panjang kelasnya dulu. Baru terakhir dijumlahkan dengan X bar S-nya, jumlahkan dengan yang di depan, ya kan? Jadi dikali dulu baru dijumlah, gitu. Nah, ini adalah dua cara untuk menentukan rata-rata. Kemudian, kita akan lanjut ke pembahasan tentang modus, ya. Modus itu akan keluar di soal nomor 6. Contohnya, tentukan modus dari data pada histogram berikut. Nah, ini adalah bentuk histogram, ya. Histogram itu adalah diagram batang, cuma bedanya di situ tidak renggang-renggang gitu ya diagramnya, jadi rapat atau menempel gitu ya. Nah, di bagian nilai itu kan tertulis 13,5, 18,5, 23,5, 28,5, 33,5. Nah, itu adalah tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas, gitu. Tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Nah, bagaimana cara menghitung modus? MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Ya. Nah, namanya saja modus, berarti dipilih yang paling banyak frekuensinya atau yang terbesar frekuensinya ya, yaitu berada di kelas yang ketiga, antara 23,5 sampai 28,5. Itu adalah kelas modusnya. Berarti langsung aja bisa kita masukkan ke rumus modusnya, MO sama dengan TB. TB itu tepi bawahnya. Jadi pilih aja tuh di situ tepi bawah dari kelas yang ketiga itu adalah yang kiri ya, yang kiri. 23,5. Kemudian ditambah DI. DI itu selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya atau kelas yang di depannya gitu ya. Jadi 10 dikurangi 4 DI D1 ya, maaf D1. D1 itu 10 dikurangi 4 berarti 6. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi 10 dikurangi 6. Gitu. Hasilnya adalah 4. Jadi, MO sama dengan 23,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 dikali dengan 5 panjang kelasnya. Nah, cara menghitung panjang kelasnya bagaimana? Kalau misalkan yang diketahui adalah tepi bawah dan tepi atas kelas. Ya mudah aja teman-teman. Jadi, hitung panjang kelasnya itu tinggal 28,5 dikurangi 23,5 gitu. Jadi angka yang di kanan dikurangi angka yang di kirinya gitu. 28,5 dikurangi 23,5 hasilnya adalah 5 gitu. Jadi P-nya atau panjang interval kelasnya itu adalah 5. Nah, setelah kita hitung maka 5 dan 10 itu bisa saling dicoret ya. Jadi yang bawah itu tinggal 2, kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Jadi modusnya 23,5 ditambah 3. Hasilnya adalah 26,5. Ya, jadi nilai modusnya adalah 26,5. Oke, di soal nomor 9 nanti akan muncul tentang median ya, median. Di sini bentuknya adalah soal cerita atau soal tentang aplikasi dari median di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kita baca contoh soalnya. Data berikut adalah tinggi badan sekelompok siswa kelas 10 yang mengikuti seleksi tim bola basket SMA Al-Azkar. Jika 50% siswa dinyatakan lulus dengan tinggi minimal 163,5 cm, tentukan nilai K gitu. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, dari pertanyaan ini saja sudah menunjukkan bahwa yang dicari adalah median. Nah, bagian mana yang menunjukkan median?
Di situ tertulis, jika 50% siswa dinyatakan lulus, 50% itu berarti menunjukkan setengahnya. Jadi, tengah-tengahnya gitu ya. Nah, di situ tertulis juga dengan tinggi minimal atau batas tengahnya itu 163,5 cm. Nah, berarti median itu adalah 163,5 cm, itu mediannya. Nah, kemudian yang dicari adalah nilai K-nya. K itu adalah frekuensi dari kelas median tersebut, gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu ingat rumus median itu adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FME dikali dengan P. TB di sini adalah tepi bawah kelas median, kemudian N itu adalah total frekuensi, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FME itu adalah frekuensi kelas median, dan P itu adalah panjang kelas. Berarti kita perlu membuat kolom FK-nya dulu. Ya, kita buat kolom FK-nya dulu nih, teman-teman. Nah, dari soal kan tadi diketahui ya, mediannya itu 163,5 cm, berarti kelas mediannya itu yang berwarna orange. Nah, kita buat FK-nya, masih ingat kan trik membuat FK? Yaitu dengan huruf Z ya, Z. Jadi 5 ditulis dulu sampingnya 5, kemudian 5 ditambah 20, hasilnya 25, 25 ditambah K itu 25 plus K, ditambah 26 berarti menjadi 51 plus K, ditambah 7 menjadi 58 plus K. Jadi, total frekuensinya atau N-nya di sini adalah 58 plus K, gitu. Nah, kalau setengah N berarti ya setengah dikali 58 plus K. TB atau tepi bawahnya adalah 160,5. Caranya gimana? Lihat aja itu yang paling kiri ya. Di interval kelas itu kan 161 sampai 165. Nah, yang kiri kan 161. Kalian kurangi dengan setengah. Kurangi dengan 0,5. Jadi TB-nya adalah 160,5. Kemudian FK-nya itu dipilih yang frekuensi kumulatif atau FK kelas atasnya ya. Kelas atasnya. Atasnya yang berwarna orange itu berarti yang 25. Kemudian frekuensi kelas mediannya yaitu K. Dan panjang kelasnya yaitu 5. Kalian bisa hitung saja ya. 161, 162, 163, 164, 165. Jadi P-nya itu 5. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai K dengan mensubstitusikan semua informasi ini ke rumus median. Bisa kita tuliskan 163,5 sama dengan 160,5 ditambah setengah dikali 58 plus K dikurangi 25 dibagi 20. Baru hasilnya nanti dikali 3. Nah, silakan dicermati yang di dalam kurung. Di situ kan ada setengah dikali 58 plus K dikurangi 25 ya. Nah, caranya kita samakan penyebutnya dulu tuh. Jadi, kita ubah bentuknya menjadi 58 plus K per 2 dikurangi 25. Maka, agar penyebutnya sama, yaitu sama-sama 2, 25-nya dikali 2. Jadi 50 ya, 50. Jadi, yang di dalam kurung itu pembilangnya itu adalah 58 plus K min 50 per 2. Baru dibagi dengan 20. Nah, per 2-nya tadi, angka 2-nya tadi turun aja tuh, langsung ke 20. Gitu. Jadi bisa ditulis seperti ini ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Kok bisa seperti itu sih, Miss Yas? Iya, karena tadi 2-nya kan turun ya, berarti 2 dikali 20 kan 40.
Kemudian yang 160,5 itu pindah aja ke kiri, berarti 163,5 dikurangi 160,5, hasilnya adalah 3 ya, yang di ruas kiri. Kemudian yang tersisa di ruas kanan itu 58 plus K min 50 per 40 dibagi 3. Dikali 3 ya, dikali 3. Nah, karena sama-sama ada 3 ya, di sini sama-sama ada 3, maka 3 yang di kanan itu dipindah ke kiri. Kan awalnya perkalian, berarti jadi pembagian ya, 3 dibagi 3 itu 1. Nah, kemudian 40-nya itu dikalikan ke kiri, berarti 40 dikali 1, hasilnya 40. Dan yang tersisa yang di kanan hanya yang pembilang tadi, 58 plus K min 50, itu hasilnya 8 plus K. Jadi K-nya adalah 40 dikurangi 8 ya, K-nya 32. Baik, ini adalah soal tentang median, tipe soal median yang besok akan keluar di PAS. Berikutnya, tipe soal nomor 7, ada 2 kemungkinan yang besok keluar, yaitu kuartil atas atau kuartil bawah. Kita akan bahas terlebih dahulu dari yang kuartil atas ya. Contoh soalnya, tentukan nilai kuartil atas dari data yang diberikan pada histogram berikut. Nah, di sini juga nilai X-nya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas ya, teman-teman. Nah, untuk mempermudahnya, maka kita ubah saja ke dalam bentuk tabel. Kita buat tabelnya seperti ini. Ya. Nah, di situ kan kelas yang pertama pada histogram itu 39,5 kan. Nah, berarti ditambahin setengah, jadi 40 ya, 40. Kemudian angka setelahnya tuh 47,5 dikurangi setengah. Jadi yang kiri tadi ditambah setengah, yang kanan itu dikurangi setengah. Jadi kelas yang pertama itu intervalnya 40 sampai 47. Nah, kemudian lanjut kelas yang kedua, kayak tadi, yang kiri ditambah setengah, yang kanan dikurangi setengah. Berarti 47,5 ditambah setengah, ditambah 0,5, berarti kan 48. Terus 55,5 dikurangi 0,5, berarti 55. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian kalian juga catat tuh FI-nya. Bagian penting dari soal ini adalah kecermatan dalam membaca frekuensi ya. Jadi harus cermat, harus teliti bacanya. Kelas yang pertama itu frekuensinya adalah 10. Kelas yang kedua itu frekuensinya 20, bukan 18 ya. Jangan terkecoh, lihat baik-baik di soalnya. Kemudian kelas yang ketiga itu frekuensinya 30. Kelas yang keempat frekuensinya 32. Kelas yang kelima frekuensinya 18. Dan kelas yang keenam frekuensinya adalah 10. Nah, setelah menemukan frekuensinya, seperti rumus median tadi ya, karena kan hampir mirip ya, mirip antara median sama kuartil. Bedanya adalah kalau median tadi adalah setengah N gitu kan. Nah, kalau kuartil itu eee, ter apa tuh, kuartil itu berarti data terbagi jadi 4 bagian, makanya di situ bukan setengah tapi seperempat gitu ya, per 4, per 4. Nah, kalau kuartil atas, diingat-ingat, kuartil atas, atas itu berarti tinggi gitu ya, besar nilainya berarti yang 3. Jadi kuartil atas itu adalah Q3. Nah, kalau median tadi setengah N, kalau kuartil atas itu 3/4. Nanti kalau kuartil bawah berarti 1/4 gitu. Nah, rumus kuartil itu kan Q3 sama dengan TB plus 3/4 N dikurangi FK per FQ3 dikali P. Maka kita perlu cari FK-nya dulu. Ya, cari FK-nya dulu.
dengan huruf Z tadi. Kita buat kolom FK di sampingnya ya. 10 ditulis dulu, 10, kemudian 10 ditambah 20, 30, 30 tambah 30, 60, 60 tambah 32, 92, 92 tambah 18, 110, 110 tambah 10, 120. Kemudian cari kelas kuartil atasnya. Caranya bagaimana? Karena kuartil atas tadi itu 3/4, maka 3/4 N itu 3/4 dikali 120, ya. 3/4 dikali 120 hasilnya 90. Maka kelas kuartilnya caranya adalah pilih FK, ya, pilih FK pertama yang lebih dari atau sama dengan 90. Lihat di kolom FK, coba mana angka yang lebih dari atau sama dengan 90? Ya, di angka 92 ya. Angka 92. Maka kelas kuartil atasnya itu adalah kelas 64 sampai 71. Kita fokus di kelas yang bertanda biru gitu. Nah, langsung aja kita cari kuartil atasnya, berarti Q3 sama dengan TB-nya ya, 64 dikurangi 0,5. Berarti jadi 63,5 ditambah 3/4 N, tadi hasilnya 90, dikurangi FK kelas atasnya. Ingat ya, FK kelas atasnya. Ya, atasnya 92, berarti 60 gitu. Jadi 90 dikurangi 60 dibagi frekuensi kuartil atasnya itu, kelas kuartil atasnya, FQ3-nya. Jadi yang 32. Ya, yang bertanda biru ya, 32. Kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya, yaitu 8. Kalian boleh hitung dari 64 sampai 71. Nanti pasti ketemu 8 bilangan gitu ya. Jadi panjang kelasnya itu 8. Nah, langsung aja kita coret 8 dengan 32. 8 dengan 32 itu 4 ya. 4, kemudian 90 dikurangi 60 itu 30. Jadi sama dengan 63,5 ditambah 30/4. 30/4 itu berapa? 30/4 itu 7,5. Jadi kuartil atasnya adalah 71. Itu adalah cara menghitung kuartil atas ya, yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurangi FK per FQ3 dikali dengan P. Ingat, FK di sini adalah FK atasnya, FK kelas atasnya, sedangkan FQ3 itu adalah frekuensi dirinya sendiri. Kemudian hasil yang di dalam kurung dikali sama P dulu, dikali sama panjang kelasnya dulu. Baru terakhir dijumlahkan dengan yang depan atau dijumlahkan dengan TB-nya, tepi bawahnya gitu. Nah, di soal yang terakhir masih di tipe nomor 7 ya, soal tipe nomor 7 yaitu tentang kuartil, datanya Miss Tias ambil sama dengan soal sebelumnya, hanya saja yang ditanyakan adalah kuartil bawah. Ingat tadi kuartil bawah berarti yang Q1. Jadi Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurangi FK per FQ1 dikali P. Sama kayak tadi kita buat tabelnya. Ya, kemudian kita tentukan FK-nya. Langkah yang berikutnya, karena yang dicari adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu 1/4 N. N-nya itu adalah total frekuensi yaitu 120. Maka 1/4 N itu 1/4 dikali 120, yaitu 30. Nah, kemudian pilih FK pertama yang lebih dari atau sama dengan 30. Ya, berarti ada di kelas 48 sampai 55. Gitu. Nah, yang di kotak warna hijau ini adalah kelas untuk kuartil bawah. Ketika kita sudah mengetahui kelas untuk kuartil bawahnya,
maka kita tinggal menghitung kuartil bawahnya, gitu. Nah, dilihat dari situ berarti TB-nya 48 dikurangi 0,5 tuh. Jadi 47,5. Ditambah tadi ya, 1/4 N, 1/4 kali 120 itu 30 ya, berarti ditambah 30 min FK kelas atasnya. Atasnya 30 itu kan 10, berarti 30 dikurangi 10, dibagi dengan FQ1 atau frekuensi kelas kuartil bawah itu sendiri. FI-nya ya, FI-nya yang berwarna hijau itu, 20. Kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya, yaitu 8. Nah, bisa kita sederhanakan seperti ini ya. 30 dikurangi 10 kan 20. 20 dibagi 20 itu 1. 1 dikali 8 itu 8. Jadi jawabannya adalah 55,5. Itu. Nah, ini adalah tipe soal nomor 7, jadi bisa kuartil atas atau kuartil bawah besok ya yang keluar di PAS. Langkahnya adalah yang pertama, kalau bentuknya histogram, silahkan diubah ke tabel ya, diubah ke bentuk tabel. Kemudian buat kolom baru di samping kolom FI, yaitu buat kolom FK, frekuensi kumulatifnya. Cara menghitungnya pakai huruf Z ya. Kemudian setelah itu menentukan nilai dari kuartil bawahnya. Setelah ketemu kelas dari kuartil bawah atau kuartil atasnya, baru deh kalian menghitung nilai kuartil tersebut dengan rumus Q1 ditambah TB plus 1/4 N dikurangi FK per FQ1 dikali P untuk kuartil bawah, dan untuk kuartil atas itu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N min FK per FQ3 dikali P. Tuh. Nah, baik, alhamdulillah untuk review tentang statistika data kelompok sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar jika video ini dirasa bermanfaat, agar manfaatnya itu bisa tersebar juga ke teman-teman lainnya. Baik, sampai sini saja pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjut di video review yang berikutnya, yaitu pada materi kaidah pencacahan dan peluang. Ya, nantikan video berikutnya. Kita akhiri sampai sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.